Ya, baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pak. Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Karniati Gia. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Baik, sekarang saya cek kehadirannya dulu. Karniati Gia ada ya. Teman Zega ada. Novangihau Harifa ada. Ovin ada ya. Ya, Dian Purnama ada. Sevianus Gule ada. Jadi untuk anak-anak kami, semoga masih dalam keadaan tetap semangat ya untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya. Sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai laju reaksi. Jadi pada materi hari ini, materi selanjutnya maka akan kita mempelajari ya tentang kesetimbangan kimia ya, tentang kesetimbangan kimia. Anak-anak kami, materi ini sudah saya share di Google Classroom dan juga di WA. Mudah-mudahan sudah bisa dipelajari. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan di sini dan juga bisa kita diskusikan di kolom komentar di Google Classroom. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang kesetimbangan kimia. Yang menjadi kompetensi dasarnya adalah 3.8 menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Yang menjadi indikatornya ini ada 3. Yang menjadi tujuan pembelajarannya, maka diharapkan peserta didik dapat menganalisis analogi kesetimbangan dinamis atau model Haber, kemudian menganalisis reaksi kesetimbangan timbal sulfat dengan kalium iodida, kemudian menjelaskan reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Ya, tentang kesetimbangan kimia, konsep setimbang. Ya, kalau kita perhatikan analoginya dengan eskalator ini, ya, di mana tangganya itu eskalatornya akan turun, ya. Kemudian ada seorang, ya, kita ibaratkan seorang anak itu akan berlari berlawanan arah dengan tangga. Ya, di mana kecepatannya itu sama. Nah, maka secara mikroskopis kesetimbangan kimia itu disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Ya, selanjutnya konsep daripada kesetimbangan kimia, kalau kita perhatikan reaksi kimia ini A kecil A besar, ya, dan bereaksi dengan B kecil B besar keadaan setimbang. Ya, C kecil C besar tambah D kecil D besar. Ini tanda panah 2 arah menunjukkan reaksinya setimbang. Ya, dalam artian bahwa laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Ya, sama dengan laju reaksi ke kanan. Berikutnya, apa itu kesetimbangan dinamis? Ya, kalau kita perhatikan, ya, kesetimbangan dinamis itu, ya, adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan sama besar dengan reaksi ke kiri. Ya, ini dijelaskan tadi bahwa pada kondisi ini secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Itulah kesetimbangan dinamis. Bagaimana dalam, ya, ini contoh daripada proses Haber pada pembuatan amoniak, ya. Pembuatan amoniak ini kalau kita perhatikan reaksinya N2 gas ditambah 3H2 gas, ya, keadaan setimbang 2NH3 gas, delta H-nya sama dengan negatif 92 kJ. Kalau kita perhatikan reaksi ini dalam keadaan setimbang, ya, maka untuk mendapatkan amonia lebih banyak, maka kita gunakan prinsip Azaz-Lecatelier. Ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah reaksi berlangsung terus-menerus
dengan arah yang berlawanan. Terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap, di mana V1 sama dengan V2, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel atau tidak dapat dilihat. Setiap komponennya tetap ada. Ini adalah ciri-ciri daripada kesetimbangan dinamis. Maka dari analogi tadi atau dari contoh reaksi bisa kita pahami lebih dalam mengenai ciri-ciri ini. Berikutnya, bagaimana reaksi satu arah irreversible, ya, disebut irreversible. Kalau kita perhatikan contoh reaksinya, NaOH aqueous bereaksi dengan HCl aqueous menghasilkan NaCl aqueous tambah H2O liquid. Ini kita perhatikan tanda panahnya, ini hanya satu arah. Maka reaksi ini satu arah, maka reaksi itu tidak dapat dibalik, ya. Reaksi dua arah atau reversible. Nah, apa itu reaksi reversible? Itu adalah reaksi yang dapat berlangsung, ya, dua arah di mana reaksinya itu dapat balik, ya, dapat balik atau dapat saling berinteraksi untuk membentuk zat bereaksi kembali, ya. Maka kalau reaksi ini digabung, maka membentuklah keadaan setimbang. Nah, ini keadaan setimbangnya, ya. Kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen itu adalah di mana kesetimbangan yang semua komponennya satu fase, ya, dapat berupa sistem gas-gas ataupun cair-cair. Contohnya misalnya SO2 gas tambah setengah O2 gas, keadaan setimbang SO3 gas. Kesetimbangan heterogen. Ya, bagaimana kesetimbangan heterogen? Itu adalah kesetimbangan yang terjadi dari dua fase bisa bereaksi. Demikian juga dalam bentuk fase. Kan sudah jelas tadi bahwa bisa dalam bentuk kesetimbangan homogen, juga bisa dalam kesetimbangan heterogen. Dalam artian bahwa berbeda fase pun bisa bereaksi. Apalagi kalau yang sama fase. Yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, si Dian, silakan. Ya, Pak. Pertanyaan saya, Pak. Tadi kan ada contoh reaksi dua arah dengan contoh kesetimbangan homogen. Dari contoh tersebut, Pak, apakah yang membedakan antara contoh dari reaksi dua arah ini dengan kesetimbangan homogen ini, Pak? Ya, maka saya akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini bahwa keadaan setimbang itu terjadi ketika laju ke kiri sama dengan laju ke kanan atau V1 sama dengan V2, ya. Analoginya adalah dalam bentuk eskalator, ya. Semuanya saya ingatkan kembali, tugas atau evaluasi nanti akan saya share di Google Classroom atau di WA. Silakan dikerjakan dengan baik. Itu dalam bentuk LKPD, ya. Dalam bentuk LKPD, pengumpulannya sesuai dengan jadwal pada Google Classroom. Jadi kita ambil refleksi pada pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita ambil, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita temukan, tetapi dalam reaksi, dalam dunia industri ini banyak kita temukan reaksi dua arah ini. Contohnya tadi pada proses pembentukan amoniak, ya. Setelah pertemuan ini kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua tentang tetapan kesetimbangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kembali kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Silakan anak kami Dian membawa kita di dalam doa. Ya, Pak. Mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, yang maha pengasih, kami bersyukur kepadamu. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Tetap semangat untuk anak-anak kami walaupun dalam kondisi sekarang belajar. Kembali saya sapa kita semuanya, selamat pagi. Yahobu. Ya, Pak. Yang Pak.